Halo semuanya, pada video kali ini saya akan berbagi mengenai persiapan OSN 2024 dalam pembahasan OSP IPA SMP 2019 bagian yang pertama. Mudah-mudahan video ini bisa membantu bagi yang mau mengikuti OSN atau sebagai pendalaman materi IPA khususnya fisika di SMP. Yuk kita langsung mulai. Soal dan pembahasan OSP IPA SMP 2019 untuk soal nomor 1 mengenai suhu. Menurut sebuah termometer X, titik beku air adalah minus 50 dan titik didihnya 120 derajat X. Jika suhu suatu ruangan terbaca 35 derajat X, berapakah pembacaan suhu tersebut oleh termometer Celsius? Oke, mari kita gambarkan termometer untuk X ya. Jadi titik bekunya minus 50 dan titik didihnya adalah 120. Nah, di sini kita lihat bahwa pada suatu saat diukur suhu ruangan ternyata didapatkan 35 derajat X. Kalau kita lihat untuk Celsius, pertanyaannya berapa suhu dalam ruangan tersebut dalam termometer Celsius. Nah, sekarang kita tarik garis ya, kita samakan untuk titik bekunya. Kalau Celsius kan 0, titik didihnya 100. Jadi kalau kita mau menghitung berapakah 35 ini, tinggal tarik garis horizontal sebenarnya. Tapi sekarang kita akan coba lihat ini. Skala dari titik beku ke titik terendah adalah 170. Dari titik beku ke suhu yang diukur adalah 85 ya, minus 50 ke 35. Jadi kalau kita perhatikan untuk ini, tinggal tarik garis ya, maka kita akan dapatkan 50. Ini didapat dari, ini kan 85 itu adalah setengah dari 170, jadi 50% ya. Jadi kalau gitu, kalau Celsius kan 100, 50%-nya 50. Jadi kalau kita tarik garis ya pasti di angka 50. Itu cara yang pertama. Kemudian kita akan menggunakan cara kedua ya, dengan menggunakan rumus konversi. Jadi kita harus mencari dulu rumus konversi dari termometer X ke termometer Celsius ya. Untuk itu kita perbandingkan dulu ya untuk titik beku dan titik didihnya untuk termometer X ke Celsius ya. Jadi di termometer X ada 170 dari titik beku ke titik didih, sementara Celsius ada 100 dari 0 ke 100 ya. Jadi 770 banding 100 diperkecil 17 banding 10. Nah, untuk rumus konversi kita gunakan rumus persamaan garis yang mudah, yaitu Y min Y1 sama dengan M kali dengan X min X1. Nanti kita substitusikan 1 ini untuk titik beku ya, kemudian M ini perbandingan ini ya. Jadi kalau kita misalkan mau ngitung Celsius yang ruas kiri ya, berarti Y nya kita isi Celsius, kemudian Y1 nya kita isi titik beku termometer Celsius, M nya kita isi perbandingan dari Celsius yang ditanya ya per termometer X yang diketahui, dikali suhu termometer X nya 35 dan dikurangi titik beku termometer X nya minus 50. Nah, dari sini kita sederhanakan C min 0 C, kemudian 35 dikurang minus 50 kan 85, ini 10 per 17. Ini bisa dicoret 17 dengan 85 nya, sehingga kita dapatkan juga nilai Celsiusnya 50. Jadi untuk jawaban ini adalah 50 ya. Soal dan pembahasan OSP IPA SMP 2019 untuk fisika nomor 2, soalnya mengenai pemuaian ya. Batang besi A dengan panjang 1 meter dipanaskan dari 20 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius, sehingga bertambah panjangnya sebesar 0,001 meter. Batang besi yang identik, yaitu B dengan panjang 50 cm, dipanaskan juga dari 20 derajat Celcius menjadi 60 derajat Celcius. Pertambahan panjang batang besi B adalah sekian meter. Ya, kita tuliskan diketahuinya dalam bentuk gambar seperti berikut ya. Jadi ini ada batang besi A panjangnya 1 meter. Kemudian dia mengalami perubahan suhu dari 20 ke 100 sehingga perubahan suhunya 80 tingkat derajat Celcius ya. Bagaimana dengan pertambahan panjangnya? Ternyata adalah 0,001 meter. Kemudian batang kedua yaitu batang B, panjangnya hanya 50 cm ya, setengahnya.
kemudian dia mengalami perubahan suhu dari 20 ke 60, yaitu 40 tingkat derajat Celcius. Nah, pertanyaannya berapakah pertambahan panjang yang dialami oleh B ini? Ini batangnya sejenis ya. Baik, kita tuliskan dulu rumus pertambahan panjang atau rumus pemuaian adalah delta L sama dengan L kali alfa kali delta T. L ini adalah panjang mula-mula, kemudian alfa ini adalah koefisien muai panjang, dan delta T adalah perubahan suhunya. Nah, dari sini kita melihat bahwa untuk besi yang sama ya, berarti alfanya sama, sehingga perbandingan bisa digunakan untuk menghitung delta L ini. Jadi seperti berikut, kita akan menghitung delta L untuk besi B ya. Karena berbanding lurus dengan L, maka kita tuliskan LB banding LA. Kemudian kalikan, karena berbanding lurus dengan delta T, sementara alfanya sama, jadi kita tidak perhitungkan ya. Karena berbanding lurus, jadi kita tuliskan delta TB dibagi delta TA. Kemudian dikali dengan delta LA-nya sendiri. Kita substitusikan, LB-nya 50 dari sini. LA-nya ini 1 meter, jadikan 100 ya. Delta TB-nya 40 tingkat derajat Celcius. Delta TA-nya 80 tingkat derajat Celcius. Dan perubahan panjang batang besi A itu adalah 0,001 meter. Ya, kita isikan sini, kemudian kita hitung, ini mudah nih. Ya, jadi ini 50 per 100 setengah, 40 per 80 setengah dikali 0,001 atau hasilnya adalah 0,00025 meter ya, konsisten. Soal dan pembahasan OSP IPA SMP 2019 nomor 3 mengenai usaha dan energi. Sebuah gerobak bergerak menuruni bukit menuju lembah. Roda bergerak mula-mula tergelincir, kemudian mengalami gesekan dengan tanah, dan setelah tiba di lembah, jumlah energi kinetik dan potensial gerobak adalah. Oke, mari kita gambarkan terlebih dahulu benda yang bergerak dalam bidang miring. Dalam hal ini gerobak ya. Jadi ini ada gerobak. Mula-mula dia bergerak tergelincir, artinya dia rodanya tidak berotasi, dia hanya bertranslasi aja, ya meluncur aja. Kemudian setelah beberapa saat ada gesekan dengan tanah ya. Sehingga benda ini atau gerobak ini geraknya gabungan dari translasi dan rotasi. Jadi sekarang rodanya mulai berputar karena ada gesekan dengan jalannya ya. Tadinya translasi, sekarang menjadi rotasi dan translasi, dan akhirnya sampai di lembah ya. Nah, dari sini kita bisa misalkan perbedaan tinggi ya ketika di puncak dan di lembah adalah H ya. Maka selama gerakannya dari awal sampai ke bawah ya, kita bisa menyimpulkan bahwa energi potensial gravitasi untuk gerobak ini berkurang ya seiring berjalannya gerak ke bawah. Tetapi makin lama kecepatan makin besar, atau energi kinetik yang dimiliki oleh roda makin lama makin besar. Tetapi jumlah energi kinetik dan energi potensial di tiap saat ya, dimanapun gerobak ini berada selama bergerak dari sini ke sini, itu nilainya adalah tetap ya. Jadi untuk ini jumlah energi kinetik dan energi potensial gerobak ya berarti tetap ya. Soal dan pembahasan OSP IPA SMP 2019 nomor 4 mengenai energi atau pegas ya. Benda bermasa 3 kg jatuh dari ketinggian H dan menimpa sebuah pegas dengan konstanta K 1470 Newton per meter, sehingga pegas tertekan sebesar 20 cm. Jika kecepatan gravitasi 9,8 meter per second kuadrat dan ketinggian H diukur dari titik kesetimbangan pegas adalah sekian meter. Baik, coba kita gambarkan terlebih dahulu keadaannya ya. Jadi saya punya sebuah pegas dengan konstanta ini dalam keadaan setimbang ya, tidak tertekan atau tidak tertarik, itu posisinya seperti ini. Kemudian ada benda M berada pada ketinggian H ya, tadi disebutkan dari sini, yaitu dilepaskan ya. Kemudian tentu saja dia jatuh karena pengaruh gravitasi, kemudian akan menumbuk pegas dan menekan pegas.
sehingga pada suatu saat dalam posisi terendahnya seperti ini ya. Nanti pegas ini akan tertekan, kita misalkan saja sejauh X ya. Jadi kita akan hitung berapa nilai H ini ya ketika X ini tertekan sejauh 20 cm. Nah, untuk itu saya akan gunakan konsep hukum kekuatan energi ya, energi mekanik untuk sistem. Jadi kita akan lihat sistemnya ini segini ya, pegas dan juga benda M ini ya. Nanti kita juga akan lihat di sini pegas dan benda M ini. Nah, untuk acuan energi potensial 0 kita pilih di sini ya, garis ini. Sesuai dengan ini ya, ini jadi minta adalah nilai H diukur dari posisi pegas seperti ini. Baik, kita tuliskan persamaannya. Hukum kekuatan energi mekanik menyatakan bahwa energi kinetik di posisi awal yang ini itu sama dengan energi mekanik di posisi akhir untuk sistem ya. Kita isi energi mekanik adalah energi potensial tambah energi kinetik ya. Cuma di sini ada dua energi potensial, yaitu energi potensial gravitasi ya dan juga energi potensial pegas. Jadi kita perlu perhatikan. Baik, mari kita isi untuk keadaan awal di sini. Benda ini berarti energi potensialnya MGH ya. Kemudian pegas ini tidak tertekan, tidak tertarik, berarti energi potensial pegasnya 0. Kemudian ini juga belum bergerak, berarti energi kinetiknya 0. Kemudian dia bergerak dan keadaan barunya di sini. Di sini dia ada di bawah ini ya, berarti energi potensial gravitasinya adalah Mg kali min X, karena di sini 0, ke atas positif, ke bawah negatif ya. Kemudian energi potensial pegasnya adalah setengah Kx kuadrat. Dan di sini bola ini atau benda ini tidak bergerak ya, dia tidak punya energi kinetik, berarti nilainya 0. Kemudian kita sederhanakan ya. Jadi MGH ini min MGX ya, tambah setengah Kx kuadrat. Saya tukar dulu yang positif di depan, jadi MGH sama dengan setengah Kx kuadrat dikurang MGX. Di sini yang dihitung adalah H, maka kita bisa bagi persamaannya setengah Kx kuadrat min MGX dibagi dengan MG. Kemudian kalau kita lihat besarannya semua tahu ya, kita bisa isikan saja langsung. Setengah kali konstantanya 1470, simpangannya 0,2 kuadrat min masanya 3, G-nya 9,8, X-nya tadi 0,2 bagi dengan 3 dikali 9,8. Ya, kalau kita hitung yang ini itu nanti dapat 29,4 dan yang ini adalah 5,88 dibagi ini kalikan 29,4 ya. Ini ada kesamaan angkanya ya, jadi lebih mudah sehingga kita bisa kurangi dan kita bagi, ternyata hasilnya adalah 0,8 meter. Jadi tinggi H ini adalah jawabannya 0,8 meter. Soal dan pembahasan OSP IPA SMP 2019 nomor 5 mengenai gerak melingkar. Setiap benda yang bergerak melingkar beraturan mempunyai percepatan sentripetal yang ditunjukkan oleh adanya perubahan. Oke, mari kita gambarkan dulu benda yang bergerak melingkar seperti berikut ya. Jadi misalkan ada benda bergerak melingkar ini searah jarum jam dengan kecepatan tetap ya. Ini kan gerak melingkar beraturan, katakanlah omega. Jadi mula-mula misalkan di sini kemudian dia bergerak seperti ini. Nah, kalau kita tentukan ya kecepatan dari benda ini, itu tinggal kita gunakan perkalian vektor dari omega kali R ya. Jadi omeganya ke dalam bidang gambar, kemudian R-nya ke sini, maka kita dapatkan kecepatan linearnya adalah ke atas ya. Di sini. Kemudian dia berpindah ke posisi sini, maka kecepatan linearnya arahnya adalah menyinggung juga ya ke arah seperti ini. Jadi menyinggung lintasannya. Begitu juga di tempat lain ke sini kanan, dan masih banyak posisinya di sini ke bawah. Kalau di sini berarti ke kiri ya. Nah, dari sini kita melihat bahwa perubahan kecepatan itu hanya terjadi dalam arahnya saja. Besar kecepatan di sini sama dengan di sini, sama dengan di tiap tempat sama.
Jadi perubahan kecepatan itu akan menghasilkan percepatan, dan percepatannya adalah percepatan yang arahnya selalu ke pusat, yang seringkali disebut sebagai percepatan sentripetal ya. Sentri itu pusat, petal menuju, jadi menuju pusat. Jadi nanti kalau di sini percepatan ke arah pusat, di sini juga. Besarnya dari percepatan sentripetal adalah omega kuadrat kali r ya. Jadi omega ini dikuadratkan dikali dengan jari-jari lintasannya. Sehingga untuk soal ini ya, percepatan sentripetal itu ditunjukkan dengan adanya perubahan arah dari kecepatan atau perubahan arah gerak partikel. Demikianlah pembahasan OSP IPA SMP 2019 bagian yang ke-1 ini. Nantikan ya video pembahasan selanjutnya mengenai OSN IPA, khususnya fisika. Jangan lupa untuk subscribe, share, komen, dan nyalakan notifikasi supaya tidak ketinggalan untuk video terbaru lainnya. Sampai di sini, sekian dan terima kasih.